Ambil keranjang diisi nenas. Ibu yang jawab salamku dengan semangat, ku doakan semua cicilan dan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kelihatan ya banyak utang. Bismillah walhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati dan kita muliakan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh adat, cerdik pandai, ketua dan seluruh jajaran kepengurusan Badan Kesejahteraan Mushola Al-Hikmah. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus buat panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah yang sudah mengemas acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemudi hari ini, remaja-remaji mushola, ini menjadi catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, kalau kata orang Tanjung Balai Asahan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau dilihat nama saya udah jelas terpampang, Arif Habibi Batubara. Bahkan ada lagi di bawah foto saya Uwas KW. Nah, ini Uwas KW. Ibu, Bapak, kalau buka YouTube, ketik aja Uwas KW, itu mukaku yang keluar. Bahkan rating paling atas. Kaleng-kaleng nih. Bapak Ibu mungkin sedikit agak bingung, ini Ustadz suaranya kok serak-serak. Saya baru seminggu di Medan Bapak Ibu. Saya hari Jumat yang lalu baru sampai ke Medan, itu dakwah di Kalimantan Timur. Saya dakwah di 5 kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Alhamdulillah saya sudah melihat itu langsung ibu kota kita yang baru. Saya pernah juga ceramah 2 bulan yang lalu, diundang sampai ke Lampung. Saya seminggu di Lampung. Tahun yang lalu saya sampai ke Maluku Utara bersama Ustadz Haji Darwin Hasibuan. Kemudian 5 bulan yang lalu berturut-turut saya ceramah di Provinsi Riau. Insya Allah tanggal 14 nanti sampai tanggal 20 saya ceramah di Kepulauan Riau, yaitu Batam. Saya diundang sampai keluar kota Bapak Ibu, bukan karena ceramah saya bagus, bukan, karena aku aja mirip puas. Alhamdulillah, mirip ulama ternyata berkah. Saya nggak bangga kalau dibilang mirip artis Korea. Saya nggak bangga kalau dibilang mirip sama Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Karena bagi saya Bapak Ibu nggak ada guna tampan tapi nggak bisa baca Quran. Nggak ada gunanya cantik tapi ninggalkan sholat. Bagi saya itu nggak ada gunanya. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, tampan-tampan tak sembahyang.
Nabi Yusuf tampan dia bersembahyang. Nabi Yusuf tampan dia bersembahyang. Sayang sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya dia bersembahyang. Sayang sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin dia bersembahyang. Yang kaya gak sholat, sementara Nabi Sulaiman kaya Pak, tapi tetap menjalankan perintah Allah. Yang tampan sholat, ada orang tampan sekarang gak sholat, berarti ini lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Nabi yang miskin ada Nabi Ayub juga menjalankan perintah Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita mau tampan, cantik, kaya ataupun miskin, semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jangankan harta, jangankan kekayaan, jangankan jabatan, nyawa kita pun ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Harapan kita selawat yang kita lantunkan mampu menjadi asbab kita dipilih oleh baginda Rasulullah yang menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Rasul mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Semua Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, saya sedikit ingin mengambil hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj ini. Saya ingin mengambil hikmah dari peristiwa. Ternyata Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu terjadi ada sebab. Peristiwa sebelum terjadi Isra Mi'raj, peristiwa yang terjadi saat Isra Mi'raj, dan peristiwa setelah Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, ternyata ada sebab. Sebabnya adalah Rasulullah mengalami suatu kesedihan yang begitu luar biasa, sehingga Allah Isra Mi'rajkan Rasulullah. Itu adalah untuk menghibur Rasulullah yang saat itu lagi sedih dan galau.
Kenapa Rasulullah sedih? Istrinya Khadijah meninggal dunia. Bu, Uy. Ibu kalau meninggal, bapak sedih nggak? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu kan? Mau aku kasih tahu? Nggak sedih. Ibu kalau meninggal dunia, bapak sedih atau tidak ibu nggak tahu. Ibu mau tahu? Tengok laki masing-masing dan bertanya, Pak, saya mau nanya, kalau istri bapak meninggal, bapak sedih nggak? Awas ya. Yang jawab cuma 5 orang. Padahal yang hadir ini kalau saya hitung lebih daripada 30 orang. Apa yang datang ini nggak punya istri? Ada? Atau sudah semua, Pak? Saya tanya sekali lagi, Pak, kalau istri bapak meninggal, bapak sedih nggak? Sedih. Bilang sedihnya aja nggak ikhlas. Sedih. Ini kondisi kita, Pak, memang betul. Tapi kalau ibu saya tanya, suami yang meninggal, ibu sedih nggak? Tengok, Pak. Ternyata istri kita lebih sayang dengan kita daripada kita kepada mereka, Pak. Dan ini fakta membuktikan ada seorang suami meninggal dunia, jenazahnya dibaringkan di ruang tamu. Saya mau tanya, istrinya di mana duduk? Di samping apa? Samping jenazah. Ngapain? Hah? Baca Yasin, baca Quran sambil nangis. Ya kan? Yasin dibaca tak selesai-selesai, kebanyakan nangisnya, Pak. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim siratal ladzina berganti ayatnya ke Al-Fatihah. Tapi kalau istri yang meninggal dunia, jenazahnya diletakkan di ruang tamu rumah kita, suami di mana duduk? Ini fakta, Pak. Ini fakta. Ngapain suami duduk di luar? Nyambut tamu. Sedih, sedih. Mata kanan menangis, mata kiri melirik janda. Siapa kira-kira pengganti diriku nih? Rasulullah Khadijah meninggal, Rasul sedih. Kenapa? Karena di setiap momen hidupnya Rasulullah, dari mulai tidur sampai tidur lagi, itu nggak pernah terlepas dari Khadijah. Khadijah mau tidur, disalamnya tangan Rasulullah, Pak. Setiap mau tidur, Bu, Khadijah minta maaf sama Rasul setiap mau tidur. Kenapa? Karena Khadijah nggak tahu nanti kalau dia tidur bangun lagi atau tidak. Kalau seandainya dia tidur nggak bangun-bangun lagi, berarti dia udah nggak punya dosa kepada suami. Itu Khadijah. Ibu pernah mau tidur salam tangan laki? Pernah cium tangan suami mau tidur? Parah kali, Bu. Ibu kapan nyium tangan suami? Raya kan? Itu pun gajian. Itu pun salamnya tempel kan? Kalau kosong nggak mau juga nyalon lagi. Iya, memang begitu. Ibu-ibu tuh kalau pergi wirid aja, Pak, lebih lama bersolek di depan kaca daripada izin dengan suami. Kalau bersolek depan kaca, Masya Allah, lagi ditanya, Bang, tengok Bang, cocok aku pakai baju merah apa kuning, Bang? Pengalaman. Mungkin tadi waktu begitu karena dia pakai baju merah. Bang, kalau pakai baju biru aku cocok, Bang. Laki bilang cocok. Masuk lagi bini ke kamar, keluar dibawa baju kuning. Kalau kuning, Bang, cocok. Biru cocok, Bang, cocok. Kuning cocok. Keluar pakai baju pink. Ngapain nanya?
Begitu bersolek Pak, Masya Allah pakai bedak, enggak berhenti-berhenti. Tempel kanan, kopok. Tengok kaca ini bawa ketebalan kiri nih, ambil lagi bedak tebalkan kanan sikit, kopok. Ketebalan pula kanan, tebalkan kiri sikit, kopok. Ketebalan kiri, tebalkan pula kanan, kopok. Akhirnya pakai badut bini awal. Iya, yang paling parahnya lagi Pak, ini kan musim hujan. Bini kita keluar wirid, kita di rumah, dia bilang apa? Bang, aku pergi dulu wirid ya bang. Oh iya, langsung jalan, gak ada nyalam lagi. Udah nyampe luar, masuk lagi. Oh iya bang, ada yang lupa. Apalagi dek, nanti kalau hujan bang, angkatkan jemurannya bang. Disuruhnya lagi jangan angkat jemuran. Ada bini-bini gitu di sini? Semua. Kurasa enggak lah, kalau bini-bini mama sini enggak beda. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Khadijah. Udah dicium tangan suami, Rasul Pak cium keningnya Khadijah. Bu, pernah ibu mau tidur dicium Khadijah keningnya ibu? Bu, pernah dicium Rasulullah, Rasulullah. Pernah dicium kening suami? Pernah ibu keningnya dicium suami? Mau tidur? Mau nggak? Mau nggak laki nyium kening ibu? Saya kasih resepnya, mau? Dioleskan parfum, jangan balsem. Ibu kenapa suami nggak mau cium? Karena ibu oleskan balsem. Panaslah muncul kita ya Pak. Cukup sekali lah dek cium kening kau. Kenapa bang? Panas mulut ibu. Pakai apa kau buat kening kau tuh ya? Geliga warna merah apa? Mana mau lagi kita cium kening ini? Itu dicium. Ibu minta sama suami, Pak, Rasulullah itu jangan digambarkan pandainya cuma sholat, pandainya hanya cuma zikir, pandainya cuma baca Quran, pandainya sholat sunat, ibadah-ibadah yang lain. Tidak, Rasulullah itu berumah tangga hidup penuh dengan keromantisan. Duduk sama Aisyah di teras rumah, disenderkan Aisyah kepalanya ke bahu Rasulullah. Terus apa kata Aisyah? Beb, ya biar agak keren dikit ceritanya. Tapi jangan dicari di kitab, Beb, nggak ada. Kalau di kitab cari di Sirah Nabawiyah, ibu nggak akan dapatkan itu, Beb. Ini kan pandai-pandai ku aja, Pak. Ya kan biar agak enak sedikit ceritanya. Beb, kata Aisyah. Ya Beb, kata Rasulullah. Doakan aku napa, Beb? Aisyah minta doakan kepada suami. Ibu pernah minta doa sama suami? Pernah. Tengok. Aisyah minta doakan kepada Rasulullah. Rasulullah nanya, kamu mau minta doa apa? Kata Rasulullah. Aisyah jawab, aku minta doa supaya Allah ampuni dosa-dosaku. Itu doa yang diminta oleh Aisyah kepada Rasulullah. Kalau kita minta doa sama kita minta apa? Emas, rumah, mobil, uang banyak. Beda dengan istri Rasulullah. Ya wajar Rasul sedih kalau istrinya meninggal, apalagi Khadijah. Perjanjian Hudaybiyah Bapak Ibu, itu Rasulullah dan sahabat gak boleh masuk ke kota Mekah. Rasulullah sepakat, sahabat marah, sahabat menolak sebenarnya. Tapi karena Rasulullah menandatangani, memutuskan, menyepakati, mereka nggak bisa bilang apa-apa. Ya Rasulullah, kenapa kau sepakati itu perjanjian? Kita kan mau umroh, ya kita nggak bisa umroh nih. Udah nggak apa-apa kata Rasulullah, kita bayar dam aja. Besok kalian potong satu orang 1 ekor domba. Sahabat nggak mau dengar, Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah sedih, dia masuk ke dalam kemah. Di dalam kemah ada istrinya Khadijah. Ketika Rasul masuk, Khadijah melihat wajah Rasulullah murung. Istrinya Khadijah bertanya, ya Rasulullah, kenapa wajah kau murung? Apa masalahnya?
Rasulullah menceritakan, sesungguhnya aku perintahkan kepada sahabat-sahabatku untuk memotong 1 ekor domba untuk bayar dam karena kami tidak bisa melaksanakan umrah. Terus apa yang terjadi? Khadijah bilang, begini aja, udah gak usah disuruh, potong aja besok 1 ekor domba. Aku yakin kalau kau ya Rasulullah memotong 1 ekor, maka sahabat yang lain pasti ikut memotong. Betul Pak, dilakukan sama Rasulullah, besoknya dia potong, sehingga Pak sahabat semua ikut memotong 1 ekor domba. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah Pak masih mau dengarkan cakap bininya. Coba kita, bini kita bilang, bang begini buat bang, begini buat bang, apa pula pandai kau pandai-pandaian kau, sok tahu kau. Kita beda Pak, nggak mau kadang-kadang dengarkan cakap bini. Rasulullah masuk di Gua Hira menggigil. Ketika saat turun wahyu pertama, Iqra, pulang ke rumah diselimuti Khadijah. Ketakutan Rasul, Khadijah menenangkan. Udah bang, gak apa-apa, gak usah kau khawatir. Aku yakin yang datang kepadamu itu adalah sesuatu yang baik, karena engkau adalah manusia yang baik. Diselimuti Rasulullah, diberikan ketenangan, dikasih semangat Pak sama istrinya. Coba kita pulang menggigil Pak, pulang kita tengah malam menggigil, dek menggigil aku dek. Kira-kira apa dilakukan bini kita? Diselimutinya Pak, diselimuti tapi direpetinya dulu. Makanya jangan kau begadang. Aku bilang kau begadang aja kerja kau. Udah tahu kau musim hujan, abang itulah. Kalau sakit abang apa yang susah, kan aku juga yang susah. Rasakan, dimarah-marahi dulu Pak, direpeti dulu kita baru diselimut. Khadijah tidak. Rasul pulang berdakwah, nggak dikasih masuk ke dalam rumah sama Khadijah. Sebelum apa? Sebelum Khadijah mencucikan kaki Rasulullah. Masya Allah. Ibu mau cucikan kaki bapak? Bu, oi, mau cucikan kaki suami? Betul? Pak besok pulang kerja, cemplungkan kaki ke paret sikit. Nah, cucikan kau lah deh anak cuci. Sampai orang-orang Mekah bilang saat itu apa? Weh, tengok tuh Khadijah. Khadijah cantik, keturunan bangsawan, orang kaya, tapi masih mau nyucikan kaki lakinya. Itu Khadijah. Orang sekarang Pak, keturunan bukan bangsawan, miskin, jelek pula lagi. Ya Allah, Khadijah tuh wanita paling cantik di saat itu Bu, tapi masih mau nyucikan kaki Rasulullah suaminya. Makanya Rasulullah menangis saat Khadijah meninggal. Sudah gak ada, dia pulang. Ketika dia mau masuk pintu rumahnya, ingat Khadijah. Ketika dia di tempat tidur, ingat Khadijah. Ketika dia bangun tidur, ingat Khadijah. Ketika dia punya masalah, ingat Khadijah. Ketika dia butuh dana untuk berdakwah, dia ingat Khadijah. Ini Rasul hidup dengan Khadijah kaya Pak. Rasulullah berdakwah dari kaya jadi miskin. Hidupnya awalnya kaya, tapi ketika dakwah jadi miskin. Ustadz sekarang terbalik Pak. Dakwah Rasulullah awalnya kaya, hidup jadi miskin. Kami Pak, Ustadz sekarang dakwahnya terbalik. Awalnya miskin, karena dakwah jadi kaya. Nabi kaya karena dakwah jadi miskin. Saya dakwah awalnya miskin jadi kaya Pak. Kenapa? NPWP kalau pemilihan legislatif nomor piro wani piro kan, NPWP. Ya kan buktinya betul Pak. Saya bukan menjelekkan Ustadz, saya Ustadz juga. Dan ini fakta. Makanya saya tekankan Bapak Ibu, demi Allah saya berdakwah, saya diundang ceramah. Demi Allah saya tidak pernah mengharapkan amplop yang dikasih, karena nggak pakai amplop pun ku terima. Ya iyalah, kan betul gue bilang. Amplop di mobilku banyak, biar aku masukkan ke amplop sendiri, nggak apa-apa. Ya karena almarhum ayah saya dulu bilang, Arif, ketika kau berdakwah nak, kau harapkan pemberian dari orang yang ngundang, itu dosa besar.
Itu dosa besar. Kutanya sama almarhum ayahku, ada nggak dosa yang lebih besar dari itu ya? Ada. Apa itu? Orang ngundang nggak ngasih apa-apa. Itu bukan nyindir, tidak. Nah itulah perbedaan dakwahnya saya dengan dakwahnya Rasul. Rasul dakwah jadi miskin. Ibu, perang Uhud, perang Badar, pakaian perang, senjata perang, kendaraan perang, itu semua harta milik Khadijah. Makanya Rasul sedih. Ibu kalau mau sedih suami saat ibu meninggal dunia, contoh tuh bagaimana akhlaknya Khadijah kepada suami. Contoh akhlak Khadijah, nggak pelit dengan duit. Ibu ada uang kasih suami. Ibu kerja sendiri, penghasilannya ibu untuk ibu, bantu suami. Ini kadang-kadang nggak, suami ngasih buat mak kandungnya aja bini marah pak, merepet. Ibu hati-hati bu, ketika suami ibu tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya, maka ridho Allah tidak akan didapatkan suami ibu. Ridho Allah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Maka sering saya katakan, buat para istri, jangan kalian marah, jangan kalian larang saat suami kalian berikan hartanya, berikan sesuatu kepada emak kandungnya. Karena surga ibu ada di kaki suami dan surga suami ada di kaki ibunya. Kalau sudah suami berikan sesuatu kepada ibunya, emaknya doakan dia. Mudah-mudahan murah rezekimu ya nak, berkah rezekimu, keluargamu sehat-sehat, anakmu soleh dan solehah. Amin. Yang untung siapa? Ibu dapat untung nggak? Dapat ketika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka diganti oleh Allah berlipat ganda rezeki itu, maka ibu juga mendapatkan ganti daripada apa yang dilakukan suami. Maka jangan larang-larang. Tapi Pak jujur Pak, ini jujur. Saya ketika selesai akad nikah, Ustadz kemarin ini Ustadz ini pengantin baru Pak. Ustadz juga nih, saya minta kawali tadi karena saya takut jalan sendiri. Jauh juga dari Tembong ke sini Pak. Gelap pula aku pikir kan. Dan aku dibawa jalan dari tol, ikuti mapnya. Kadang-kadang map ini banyak nyesatkan Pak. Pernah aku ceramah tuh di daerah Diski, masuk ke dalam, aku ikuti map, belok kiri katanya, belok aku Pak. 200 meter belok kanan, belok aku. 300 meter belok kiri, belok aku. Nah, posisi anda di sebelah kanan, aku tengok kuburan. Apa maksud map ini kok ke kuburan pula aku diarahkannya, aku pikir. Awak mau ceramah diarahkannya ke kuburan. Ya dalam hatiku, oh berarti ada hikmah juga. Ceramah-ceramah juga kau tengok kuburan, kau juga bakal akan mati. Jangan orang kau suruh sedekah, tapi kau ceramah-ceramah tak pernah bersedekah. Ternyata kan pelajaran juga Pak. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini yang tidak mengandung hikmah. Semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Kita duduk di sini ada hikmah. Hujan datang di awal Rajab semalam, di awal Mi'raj semalam, itu juga ada hikmah. Corona datang ada hikmah enggak? Ada enggak hikmah corona? Ada. Sering saya katakan dalam dakwah saya Bapak Ibu, corona ini agamanya Islam. Bingung kan? Bisa kubuktikan betul ini agamanya. Mana buktinya? Waktu tahun baru dia nggak ikut. Waktu Imlek dia nggak ikut. Natal dia nggak ikut Pak. Gitu Mi'raj sama Ramadan dia ikut. Berarti agamanya Islam. Sesama Islam haram hukumnya saling menyakiti. Berarti dia nggak akan menyakiti kita. Betul? Betul. Insya Allah. Aneh-aneh kadang zaman sekarang. Dulu corona datang, beli masker payah, nyarinya mahal pula, langka masker Pak. Corona datang, masker langka, wajar, karena memang orang butuh masker. Datang Omikron yang langka, minyak makan. Kan tak nyambung. Ya udahlah, mungkin ya itu urusan orang tua yang di atas sana. Kalau mereka jujur, alhamdulillah. Kalau mereka nggak jujur, kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan mereka diberikan Allah hidayah. Amin. Doakan mereka, jangan doakan untuk celaka. Doakan mereka biar dapat hidayah. Karena belum tentu Pak, kita pun kalau di posisi mereka, belum tentu juga kita bisa tahan godaannya Pak.
Ustaz jadi pejabat belum tentu juga bisa dapat lahan godaan. Saya pernah dibilang guru saya, itu kalau di sana itu maksudnya di mana? Di sana itulah tempat orang itu rapat itu. Itu kalau sekarang setannya ada 10, malaikatnya ada 1, malaikat yang 1 kalah. 10 setan, 1 malaikat, malaikat yang 1 kalah. Jujur dilengserkan, ngikut subhan, dosa. Akhirnya apa? Bingung. Maka muncullah kalimat orang-orang Islam alergi dengan politik. Sebenarnya kita nggak boleh alergi dengan politik. Kalau politik itu dikuasai oleh orang-orang yang otaknya mikirkan kepentingan pribadi saja, tidak memikirkan kepentingan umat, bagaimana mungkin Islam ini bisa maju? Silakan yang punya potensi untuk di politik maju jadi calon legislatif, nggak ada urusan. Ada pemilihan kepala desa hari ini, ikut pemilihan kepala desa. Ya kadang-kadang kan kita alergi dengan politik. Jadi bukan seperti itu. Islam itu tidak membenci yang namanya politik, ekonomi. Ayah terbaik sebagai sahabat terbaik, panglima perang terbaik. Rasulullah politikus terbaik. Rasulullah juga berpolitik. Mana cara politik Rasul? Pak, Rasul ketika hijrah naik ke Gua Sur, itu jalannya jinjit, Pak. Jalannya Rasul jinjit. Saya baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Syofie Roman Al-Mubarakfuri. Rasulullah jalan naik ke Gua Sur itu jalannya berjinjit. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin meninggalkan jejak kakinya yang bisa jadi pantauan orang-orang kafir Quraisy. Kalau terlihat tapak kaki Rasul berjalan, maka mereka ikuti tapak kaki Rasul. Tapi karena tumitnya tidak menyentuh tanah, dia jalan berjinjit, maka orang kafir Quraisy tidak menemukan jejak kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah politiknya cerdas. Rasulullah berpolitik, makanya kita harus juga berpolitik. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, itu dia dihibur oleh Allah, dibawalah Rasulullah. Begitu dibawa, dibelah dadanya Rasul. Kan dibelah dada Rasul itu pernah terjadi sebelum Rasulullah usia 8 tahun, Pak. Ada ulama mengatakan usia 6 tahun, ada ulama mengatakan usia 7 tahun dada Rasul dibelah. Ternyata perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj itu dadanya Rasul dibelah lagi untuk kedua kali. Kenapa dadanya Rasul dibelah? Membersihkan. Apanya yang dibersihkan? Hatinya. Kenapa dibersihkan? Bu, kenapa hatinya Nabi dibersihkan? Apakah hati Nabi kotor? Hati Nabi tidak kotor, Pak. Kalau ada orang yang bilang hatinya Nabi kotor, suruh ngaji lagi, Pak. Jadi kenapa dibersihkan, Ustaz? Membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Jangankan hati Nabi, kencing Nabi suci, darahnya Nabi suci. Sedangkan kencingnya suci, darahnya suci, apa mungkin hatinya kotor? Nabi dipelihara, dibelah dadanya, hatinya dibersihkan karena walaupun sudah bersih, dimasukkan iman, dimasukkan ihsan, dimasukkan hikmah, bukan dibersihkan. Ada sahabat dari kalangan perempuan, Rasulullah tengah malam bangun, keluar, Rasul kencing di dalam satu wadah. Bangun pagi, Rasul mau buang itu air kencing yang dia buang. Ditengok-tengok Rasul, kemana lahir semalam yang di sini. Sahabat yang perempuan nengok Rasul, kenapa Rasul, ada kayak sesuatu yang dicari. Didatangi, ya Rasulullah, cari apa ya Rasul? Aku nyari air di sini. Tadi malam ada di wadah ini ada air. Air apa ya Rasul? Itu air kencingku. Apa kata wanita perempuan itu, wanita tadi? Ya Rasulullah, air yang di situ ku minum. Air kencing Nabi diminumnya. Itu air kencingku, kata Rasul. Perempuan itu bilang apa? Ya Rasulullah, aku belum pernah minum air sesegar ini. Seumur hidupku aku belum pernah minum air yang rasanya sesegar ini, nikmatnya senikmat ini. Masya Allah, kalau itu najis pasti disuruh Rasul untuk dibuang, Pak. Muntahkan itu, tapi Rasul nggak nyuruh. Abdullah bin Zubair disuruh Rasul buang darah bekam. Abdullah, tolong ini kau buang darah bekamku. Tapi ingat,
Kau buang ini darah, jangan ada orang yang melihat. Satu pun jangan ada yang melihat. Siap ya Rasulullah. Jalan Abdullah bin Jubair keluar dari rumah Rasul. Sampai di luar Pak, apa yang dilakukan Abdullah? Diminumnya darah bekam Rasul. Diminumnya. Sudah diminumnya, dia datang ada Rasul, ya Rasulullah, tugas sudah kulaksanakan. Darahmu sudah kubuang ya Rasulullah. Rasul nanya, Abdullah di mana kau buang? Rasul bertanya, apakah karena Rasul tidak tahu? Rasul tahu Pak, jangankan yang terjadi saat itu, sampai akhir zaman pun Rasul sudah tahu, karena Rasul adalah ahli kasam. Rasul sudah paham, tapi dia bertanya, ingin menguji kejujuran sahabat. Abdullah bin Zubair bilang, ya Rasulullah, darahmu sudah kubuang, yang penting orang nggak ada lihat. Insya Allah nggak ada yang tahu di mana kubuang. Ya mana yang tahu, orang darah diminumnya ke perut dan buang. Siapa yang tahu? Tapi Rasul penasaran terus, diuji Rasul. Kemana kau buang Abdullah? Pokoknya nggak ada yang lihat, hanya Allah dan Rasulnya serta aku yang mengetahui di mana darah itu. Dia ngakui Allah dan Rasulnya dan aku. Terus Rasul bilang, ya udah, kemana kau buang? Darahmu tadi ya Rasulullah ku minum. Rasul nanya, kenapa kau minum itu Abdullah? Aku pengen ya Rasulullah, di dalam tubuhku mengalir darahmu. Rasul katakan sama Abdullah bin Zubair, haram kulitmu disentuh api neraka. Kalau darahnya najis Pak, pasti Rasul, Abdullah muntahkan itu sekarang. Darahnya aja suci, kencingnya aja suci, masa hatinya kotor? Dibersihkan hatinya bukan karena kotor, membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Itu hari ini Bapak Ibu, ayo contoh Rasulullah. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah ketika ingin menghadap Allah, bersihkan hati kita. Ini hikmah pertama. Rasulullah dibersihkan dadanya, dibersihkan hatinya. Ayo kita sebagai umatnya Rasul, bersihkan hati kita hari ini dari sifat iri, dari sifat dengki, dari buruk sangka, dari ria, dari sombong, takabur. Bersihkan. Sholat nggak pernah tinggal Pak, menggibah jalan terus. Sholat nggak pernah tinggal, korupsi main terus. Sholat nggak pernah tinggal, selingkuh jalan terus. Untuk apa sholat? Tapi inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat nggak tinggal, keji mungkar jalan terus, berarti ada yang salah di sholatnya. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya baik, pasti dia akan terhindar dengan sendirinya perbuatan keji dan mungkar. Sahabat pernah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, si Polan itu ya Rasul, sholat nggak pernah tinggal. Terus, tapi nampak perut ya Rasul, dia ngambil milik orang lain, yang bukan miliknya dia ambil, nyolong, maling, koslap. Dan dulu koslap kata orang 08. Kau tahu Ustaz? Ya tahu lah, dulu orang dulu Semara kan. Udah SMP saya itu Pak. Apa koslap? Aku bilang 08. 08 itu apa? Maling katanya. Iya 08 maling, nanti nengok perempuan 47 kata orang. Apa 47 aku bilang? 47 apa Pak? Apa Bapak? Sampai mana tadi lah kan cerita bencong lupa aja. Ya kita kan begitu. Buruk sangka, jauhkan daripada buruk sangka. Ada orang sholat tapi kadang-kadang keji mungkar tetap dia laksanakan. Ibu bapak yang mulia, mohon maaf Pak, mohon maaf saya. Kita tidak seperti Rasul. Isra Mi'raj itu pemerannya ada 3 Pak. Pemerannya ada 3. Sama kayak sinetron, sama kayak film. Ada aktor, ada sutradara. Isra Mi'raj ada sutradara. Siapa sutradaranya? Allah. Siapa pemeran utamanya? Rasulullah. Siapa peran pembantunya? Jibril. Siapa lagi? Buraq. Ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Dunia kita sekarang begitu, ada manusia, ada binatang, ada malaikat. Binatang diberikan nafsu tapi tidak diberi akal.
Malaikat diberi akal, tidak diberi nafsu. Manusia akal dan nafsu kedua-duanya diberikan oleh Allah. Ada manusia ketika akalnya dikendalikan hawa nafsunya, mohon maaf Bapak Ibu, ini manusia bisa jadi lebih rendah dari binatang. Ayam ada kekurangan, ada kelebihan. Bu, ayam kalau pagi keluar dari kandang itu ngapain? Ngapain Pak? Keluar dari kandang ngapain Pak? Cari makan. Sore ayam masuk kandang balik tidak? Masuk. Ayam pagi keluar cari makan, pulang sore. Enggak peduli azan maghrib, enggak peduli wirid yasin, enggak peduli ada orang meninggal, enggak peduli ada keyboard bongkar, mau joget-joget lagi-lagi, enggak peduli ayam, penting dia sore masuk kandang. Ada manusia sekarang seperti ini? Ada Pak. Bangun pagi, keluar dari rumah, kerja, cari makan, sore pulang, ajar di masjid, nggak peduli. Sosialisasi nggak peduli, silaturahim tak peduli. Ada manusia seperti ini, ada. Ini sama kayak ayam. Ayam kelebihannya maghrib dia masuk. Manusia hari ini ada Pak, azan sudah didengar tapi nggak mau pulang, tetap di luar. Berarti lebih bagus ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Wah, bentar lagi. Mana? Dua. Apalagi Pak, sekarang kalau pas lagi azan, itu orang main skater. Pas azan super gitu. Dampak kali di sini banyak main skater. Waktu lagi azan di situ pula lagi skaternya. Diuji langsung sama setan. Oh, kalau mau azan pula ditinggalkan, ini masih sayang ini. Apa namanya itu? Pindah-pindah apa namanya? Aku nggak tahu apa namanya Ustaz. Tahu Ustaz? Bukan cheat. Ini nggak suka skater aku bukan mejanya katanya. Entah apa namanya nggak ngerti aku. Ya kan begitu. Waktu azan maghrib di situ pula lagi enak-enaknya Pak. Waduh, menang terus, waduh, sayang ini ditinggal nih, udah biarkan aja. Bisanya dia sholat karena takut dia nanti kalah. Diletakkannya Pak, ada orang diletakkannya skater dia sholat. Allahu Akbar, super win. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begitu. Betul saya. Ini fakta Pak. Rumah saya di Tembung itu depan kafe 7 bersaudara Pak. 24 jam itu nggak tutup. Mobil saya ini parkirnya di situ karena rumah saya mobilnya nggak bisa masuk ke dalam gang. Saya parkir itu di kafe. Dulu saya titipkan di penitipan mobil, sekarang saya parkir di depan kafe karena 24 jam. Saya ngomong sama yang punya kafe. Alhamdulillah. Karena tiap malam kami kadang ustaz-ustaz ngumpul rapat muzakarah di kafe Pak. Sejak kapan itu? Sejak corona. Masjid gak dikasih, pengajian ditutup, kafe boleh, makanya aku ajak jemaatku ngaji di kafe. Dua kali lah, makanya sering-sering bilang kita nggak bisa hari ini melawan arus. Kita nggak bisa hari ini melawan arus, nggak sanggup kita Bapak Ibu. Tapi kita bisa merubah arah layar supaya kapal itu tetap berjalan. Arus nggak bisa kita lawan Pak. Bapak Ibu mau kowar-kowar ini masalah azan, nggak didengar itu Bu. Capek Bapak berkowar-kowar, nggak ada guna. Nghabiskan paket Ibu komentar di Facebook, nggak ada guna Pak. Makanya sering saya bilang, kalau ada hari ini pejabat yang bilang begitu, kecilkan. Udah nggak usah dikecilkan, tapi jangan dipanas-panasi. Kalau Menteri Agama nyuruh kecilkan, ayo kita tambah toanya lagi. Ditambah toanya beli Pak, kasihan pengurus masjid. Mikirkan duit toa lagi. Toa yang satu aja putus nggak diperbaiki, mau beli toa yang baru lagi. Kadang-kadang kondisi aja kita berimpa aja, wallah ya karim, suka dijuluk-juluk Pak. Dijolok baru jatuh kayak buah mangga mengkal. Ini kondisi manusia.
Sama kata mereka, kalau memang hatinya mau datang ke masjid, nggak perlu suara azan. Nggak azan pun kalau dia tahu waktu maghrib hatinya memang mau ke masjid, dia bakal datang. Itu betul. Itu nggak salah, betul. Penafsiran kalian itu betul. Tapi kami juga punya penafsiran. Saya punya penafsiran. Apa penafsiran saya? Azan saja dibesarkan, banyak yang nggak datang, apalagi dikecilkan. Ini penafsiran saya, Pak. Boleh-boleh saja. Ibu kawar-kawar nggak akan ada yang didengar. Capek kita. Kenapa? Hati kita udah kotor. Hari ini sibuk orang cari dalil membenarkan yang ini. Ketika dihantam, dihujah kesalahannya, dicari dalil untuk membela kesalahan yang dia lakukan. Imam ini dilaga, ulama ini dilaga, pernyataan ulama yang ini begini, ulama yang ini begitu. Sementara mereka tak pernah bertengkar. Kenapa kita hari ini yang melaga-laga ulama, sibuk mencari dalil, kitab sana, kitab sini, cari di kitab kuning, cari di kitab pink, kitab orange, semua kitab dibongkar, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emangnya ilmu itu untuk didebatkan? Ilmu itu bukan untuk didebatkan, ilmu itu untuk diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan sama kayak pohon tanpa buah. Manfaatnya ada, ini pohon nggak ada buah, manfaatnya ada. Kalau panas terik bisa berteduh di bawah. Tapi ketika lapar, itu nggak ada yang bisa kita ambil dari pohonnya. Manfaat tetap ada, tapi nggak banyak manfaatnya. Orang sekarang banyak begitu, Pak. Pun pantang pisikir, pandai baca kitab, jago baca kitab, udah merendahkan orang, Pak. Haman, tahu Haman, ajudan Firaun, arsitektur bangunan piramida, itu Haman, orang pintar, Pak. Tapi kalau ada orang bertanya, nggak didengarnya, merendahkan orang, anggap dirinya paling pintar. Akhirnya Pak, Allah matikan dalam keadaan hina. Kalau karena ilmumu kau sombong, iblis lebih pintar, Pak. Kalau karena usiamu lebih tua kau sombong, iblis lebih tua daripada Nabi Adam. Makanya Allah murka dengan iblis. Dia sepelekan Adam, anak cencen, ngapain aku sujud sama anak cencen? Aku udah tua kok, Adam masih anak-anak, aku disuruh sujud. Ibadahku lebih banyak. Ada orang hari ini mengaku lebih mulia karena ibadahnya. Setiap hari sholat berjamaah, dia rendahkan orang yang nggak datang sholat ke masjid. Mohon maaf Bapak Ibu, iblis sudah duluan melakukan itu. Apa kata iblis kepada Allah? Ya Rabb, aku tak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Hari ini ibadahku lebih banyak daripada Adam. Adam baru kau ciptakan, sementara aku ribuan tahun yang lalu sudah kau ciptakan. Tidak ada satu tempat di alam semesta ini yang belum pernah aku gunakan untuk sujud di hadapanmu ya Rabb. Adam sementara belum ada ibadahnya. Masa aku yang banyak ibadah sujud kepada orang yang belum ada ibadahnya? Sombong dengan ibadahnya. Iblis, Bapak Ibu. Ini kasar bahasanya. Karena ini fakta sekarang begitu. Berilmu udah merendahkan orang lain. Bapak tadi tanya sama saya, Ustadz mondok di mana? Saya nggak pernah mondok, Pak. Saya nggak pernah mondok. Saya tamat SD, SMP, SMA, umum sekolah saya. Insya Allah bulan 11 nanti saya wisuda, itu pun kalau jadi. Ya kalau jadi, kalau enggak, ini kan beda-beda nih sekarang. Peraturan bisa berubah aja kan. Itu baru S1, Pak. Kenapa Ustaz hari ini baru kuliah? Anak saya udah mau 3, Pak. Istri saya hamil 8 bulan sekarang, Bu. Anak yang ketiga. Anak yang pertama sudah SMP kelas 1 laki-laki. Anak kedua baru TK 6 tahun yang perempuan. Anak ketiga insya Allah Ramadan kalau menurut dokter hasil USG. Udah anak 3 baru mau S1, Pak. Kenapa? Dulu beda dengan sekarang. Adik saya 4 orang. 4-4-nya mau disekolahkan. Ayah saya nelayan, Pak. Kalau aku sekolah gimana dengan adikku? Membiayai aku, orang tuaku nggak sanggup mungkin kalau adikku lagi sekolah 4 orang. Aku korbankan diriku, ya aku nggak mau kuliah, bosan aku kuliah, padahal pengen Pak. Bosan aku kuliah, udah aku mau kerja. Kerja aku Pak, berangkat ke Riau, 2 tahun saya merantau di Riau. Dan merantaunya saya di Riau itu apa sebabnya? Mohon maaf Bapak Ibu, dari tahun 2000 sampai tahun 2009 saya pengguna dan pengedar narkoba. 2006 saya lari ke Riau, itu statusnya daftar pencarian orang. Saya bukan ceritakan aib saya, Pak. Saya bukan ceritakan aib saya. Makanya kalau ada anak-anak muda hari ini saya lihat pakai narkoba, minum khamar, kalah udah duluan aku dari orang tua. Gak usah sok-sok hebat kali saya bilang, Pak. Serius. Saya ceramah di Tanjung Bustan.
Ada ustaz ceramah, kadang-kadang dia menceritakan, begini loh kalau kena sabu-sabu. Enggak sama Pak seperti yang dialami narapidana. Ustaznya nggak pernah ngerasain. Saya cerita, Ustaz kok tahu? Sama-sama kita memakai bang, aku bilang. Serius Ustaz, serius. Boleh kita coba Ustaz? Aku mana mungkin aku pakai, aku bilang. Ada aja bang. Ya nyobanya bukan pakai Ustaz. Jadi coba Ustaz praktekkan buat bong dari aku. Buat Pak, lomba kita bang. Bilang lomba duluan, aku siap. Pikir kaleng-kaleng aku bilang sama dia. Ini apa manfaat saya ceritakan? Apa hikmahnya? Anak-anak muda hari ini mohon maaf. 9 tahun saya terjerumus di situ, tidak ada manfaat. Badan saya kurus, uang habis, orang benci, Allah murka, dekat dengan neraka, jauh dari surga. Padahal nggak ada manfaat. Jangan sempat kalian ikut, jangan sempat kalian masuk ke dunia itu, karena nggak ada manfaat yang kita dapatkan di situ. Saya ceritakan ini karena pengalaman pribadi. Bukan saya ngada-ngada, Bu. Ibu bapak boleh lihat di YouTube, banyak kok kawan-kawan saya ngajak saya podcast. Mencari tahu, Ustadz kabarnya mantan pemakai narkoba, benar, kenapa aku harus malu? Walaupun ada ulama mengatakan jangan ceritakan aibmu yang sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Pak, tak kita ceritakan pun aib kita, orang yang nyari-nyari aib kita, Pak. Manusia ngaku aja diciptakan dari tanah, tapi nggak ngerti filosofi tanah, Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu, tanah itu posisinya di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau kita sadar kita dari tanah, ikut tanah, jangan merasa di atas, kita harus merasa selalu di bawah. Yang kedua, tanah itu menutup segala bau. Bangkai binatang masuk ke tanah, hilang bau bangkainya. Jangankan bangkai binatang, bangkai manusia dimasukkan ke dalam tanah, hilang bau bangkainya. Artinya tanah itu menutup bau-bauan, segala bau apapun itu akan hilang ketika dimasukkan ke tanah. Kita sadar kita diciptakan dari tanah, maka ikuti sifat tanah. Jangan ceritakan aib orang, tutup semua rapat-rapat aib orang. Kalau memang kita tidak mau Allah bukakan aib kita. Nggak ada manusia nggak punya aib, Pak. Semua kita dipunya aib. Kadang-kadang ada orang, Pak, mohon maaf, banyak terlalu munafik. Lewat depan orang rame nampak cewek cantik tunduk. Rame orang tunduk. Masuk ke kamar, tengok ini bini orang. Kalau habis paket jam 2 malam telepon, isikan paket dulu lah, tanggung kentang katanya. Ya Allah ya kali. Ini kan orang munafik namanya. Di depan orang rame rajin ibadah, nggak ada orang. Mohon maaf Pak, kita di masjid jadi imam. Itu kadang di masjid kita imam ayatnya panjang-panjang. Kenapa di rumah ayatnya pendek? Ada apa? Oh kalau di masjid, Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan. Masuk ke rumah, Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Selesai. Tapi kalau di masjid, ya Allah, apalagi tarawih, ramai orang. Kalau sempat imam tarawih begitu, gak ada yang datang. Yang ini mulai ada ibu mau sholat, ada imam baca tilawah ketika jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih Pak 23. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nenek itu di belakang ini gak enak perasaan bunyi kan nenek. Ini kalau imamnya begini jam berapa lah siap ini sholat. Selesai tarawih datang nenek itu lah ketua DKM, Pak Ketua aku tak mau tahu ganti tuh imam. Kenapa? Lambat kali. Ya udah nenek besok aku ganti. Dicari ke BKM imam yang lain, cepat kali pula Pak. Saya kalau imam tarawih itu Bapak Ibu, itu 3 napas Pak. Baca Al-Fatihah saya 3 napas. Bismillahirrahmanirrahim. 1, saya berhenti. Tapi nggak usah berhenti lama-lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 3 napas.
Ada yang 2 nafas, bismillahnya disambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sambungnya sampai iya sampai orang tulis. Ada yang senafas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya di belakang anak-anak amin. Al-Fatihahnya simpel, ya aminnya simpel aja lah. Amin. Masuk baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Belum lagi nyampe tangannya ke dengkul, Pak. Belum nyampe tangannya ke dengkul. Ibu itu masih membaca sub, belum lagi subhanallah sub. Allahu akbar sub, sami Allahu liman hamidah. Rabb Allahu akbar sub, Allahu akbar Rabb Allahu akbar sub, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar sub, Allahu liman hamidah. Rabb. Ini itu di belakang. Allah. Selesai sholat didatangi nenek itu lagi ketua, Pak ketua. Gimana ya Pak ketua BKM? Semalam kelambatan, ini kecepatan. Dicari yang sedang-sedang lah Pak ketua. Cepat juga lagi sama nenek itu, cepat kali imam. Aku khawatir nanti Pak BKM 3 malam kalau dia imam kurasa udah 3 tulangku yang patah. Ya kadang-kadang kan begitu Pak. Kita milih-milih. Ada apa? Kenapa di rumah pendek-pendek, di dalam masjid kuat-kuat, panjang-panjang? Di rumah anaknya sampai hafal. Si adik sama si abang jadi makmum, ayahnya imam. Begitu habis baca Al-Fatihah, adik sama abang senggol-senggolan. Abangnya bilang, Dek, apa bang? Aku yakin pasti ayah bacain aku ini. Sampai hafal anaknya ayatnya. Si adik bilang, aku yakin kuliahul kafirun ini bang. Taruhan kita kalau mau percaya. Ayah ini memanahnya di belakang taruhan. Begitu dibacanya, inna kan betul kan benar. Itu pun sudah wina tak dapat ujungnya. Kan pasalnya ini Rabbi kawan arina inna balik lagi Pak kawan. Pasalnya ini Rabbi kawan arina tak dapat ujungnya. Pasalnya ini Rabbi kawan arina anaknya di belakangnya Alhamdulillahi wa inna. Ya Allah ya karim. Udah rokan pertama, rokan kedua pakai kuliah. Nah kan berarti pertama inna, kedua kuliah. Betul kata anaknya. Wal ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun. Tak dapat itu ujungnya Pak. Wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. 3 kali memutar-putar, anaknya juga yang ingatkan ya lakum. Lakum dinukum walat dolin. Lakum dinukum balik ke walat dolin. Aduh apa? Ini masalah hati Bu. Ya jangan hari ini punya ilmu kita sombong. Enak suara kita, banyak hafal ayat dari imam. Mudah bagi Allah untuk tutup mulut kita. Mudah bagi Allah buat lupakan kita. Saya karena khutbah Jumat saja Bu, muncul kadang dalam hati, ini orang di kampung-kampung. Apapun ku bilang orang ini nggak pahamnya itu, udahlah nyantai-nyantai aja. Aku yakin pasti mantap ini khutbahku. Orang ini pasti kagum karena ini kampung-kampung banyak nggak ada yang duduk di majelis taklim. Oh sombong Pak. Begitu lagi khutbah, Allah kunci mulut kita. Tahu saya apa yang mau dicakapkan Pak. Mudah bagi Allah. Dulu beberapa tahun yang lalu ada seorang artis Bu, seniman, penyanyi, rambutnya gondrong. Bukan ini, bukan abang lu. Bilang gondrong. Rambutnya gondrong, gugun gondrong, ingat. Gugun gondrong itu di akhir kehidupannya Pak. Jangankan anaknya, dirinya pun dia tak tahu siapa. Begitu pintarnya, begitu luar biasanya ilmunya, Allah cabut seketika. Mudah bagi Allah. Bukan berarti dia sombong dengan ilmunya, tapi itu pelajaran buat kita.
Sehebat apa sih ilmu kita? Sehebat apa sih kekuasaan kita? Sebanyak apa sih harta kita? Harta yang diberikan Allah sama kita nggak mau kita gunakan. Ini rumah Allah masih banyak perlu dibenahi. Sumbangkan uang kita, bantu ini rumah Allah. Kalau seandainya Allah tanya kepada kita, hei manusia, kalian punya harta? Punya ya Allah. Aku mau tanya, harta kalian dari siapa? Dari Kau ya Allah. Oh sadar kalian hartamu itu dari aku? Sadar ya Rabb. Kalau kalian sadar itu hartamu dari aku minta sedikit untuk agamaku, boleh nggak? Berat kita ngasih. Udah kau nggak usah jawab. Kalau mau kasih kau kasih, kalau nggak udah diam aja. Tapi kalau kau nggak ngasih, ingat, aku punya cara sendiri untuk ngambil harta yang kuberikan kepadamu. Allah punya cara sendiri. Coba lihat Aceh 2004 dihantam tsunami. Berapa banyak orang kaya yang jatuh miskin. Corona baru 3 tahun Bapak Ibu diturunkan Allah. Berapa banyak perusahaan besar yang failing. Berapa banyak pengusaha bangkrut. Baru 3 tahun. Kalau Allah tambah lagi 5 tahun Corona ini, Masya Allah. Ini Corona gara-gara nenek-nenek Pak. Gak pulang-pulang Corona ke kampung. Datang bantuan dari desa. Assalamualaikum. Salam, siapa kata nenekku? Orang desa nih, ngapain kalian? Mau ngasih bantuan nih? Nah, tumben. Aku udah 15 tahun tinggal di desa ini, gak pernah dapat bantuan dari desa. Kok ini dapat? Ini bantuan dari mana? Bantuan Corona nih. Oh, bantuan Corona. Bilang sama Corona itu ya makasih. Mudah-mudahan panjang umurnya. Nenek itu Corona, makanya Corona yang gak pergi-pergi Pak. Sampai sekarang Corona nih ngantuin kita terus. Baru 3 tahun. Berapa banyak Ustadz gulung tikar Pak, gara-gara Corona. Saya kemarin waktu Corona pertama datang itu Masya Allah, pas kan sebelum Mi'raj tuh Pak. Pas sebelum Mi'raj mau Ramadan tuh kan datangnya Corona. Jadwal Mi'raj habis, jadwal Ramadan hampir Pak. Karena dilarang kita tarawih itu kemarin. Itu pun masuk ke dalam masjid kita, enggak sembarang masuk, ditembak dulu jidat. Tengok, apa kalian tengok? Ini Ustaz 36, aman Ustaz masuk. Oh tembaknya pakai digital, pikir. Masuk langsung ke masjid tidak. Ada kotak disediakan sama masjid, masuk dulu ke dalam kotak, disuruh awak kayak Pragawati dalam pak mutar-mutar. Air keluar dari atas. Basah pakaian. Masuk ke masjid ambal digulung. AC dingin. Ku bilang sama biniku, deh, kurasa nanti nih aku selama Ramadan nih meninggal bukan karena Corona, ku deh. Kenapa Bang? Masuk angin, ku bilang. Masuk awak disemprot, masuk ke masjid nggak ada ambal, AC-nya pula apa nggak menggigit. Awak lupa bawa sajadah. Kalau orang-orang kampung di sini kan masing-masing bawa sajadah. Awak lupa bawa, masjid nggak menyiapkan sajadah, hancur kali awak. Itu baru 3 tahun. Karena yang berpengaruh besar ketika Corona datang dalam kehidupan kita bukan ekonomi semata Bapak Ibu. Silaturahim Pak. Mana buktinya? Adik kandung kita, ayah kandung kita sendiri pun masuk rumah sakit, nggak boleh kita jenguk Bapak Ibu. Secara tidak langsung mau diputus silaturahim kita. Sholat aja kita nggak boleh salaman karena yang berani. Kita beli sarapan pagi aja Pak pakai masker, bersin dikit, aceh udah semua nengokin kita. Ya Allah ya Karim, kasihan kan? Dijarah kita apa? Dirusak silaturahim gara-gara Covid ini. Covid-19 diturunkan Allah, nggak buat kita takut sama Allah. Apa harus Allah turunkan Covid-91? Dibalik Allah 19 menjadi 91. Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Bisa jadi Corona ini adalah nikmat dari Allah. Saya katakan sering Bapak Ibu, sabarlah menghadapi ini musibah. Yakin dan percayalah, kalau kita sabar ini menghadapi Corona, menghadapi musibah, Ibu Bapak saksikan nikmat Allah akan Allah bentangkan luas di hadapan kita ke depannya. Tapi sabar dalam menghadapi. Nikmat Allah berikan. Jadi bersihkan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dibersihkan hati Nabi Muhammad berjalan, diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 500 km Pak jaraknya. Mohon maaf kalau selip-selip sedikit, karena aku belum pernah mengukur memang. Mana pula kerjaan itu dari Mekah ke Palestina bawa meteran jalan. Gak pernah ukur, tapi kurang lebih 500 km dari Masjidil Aqsa ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan.
Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Sampai langit ke-7 berarti 3.500 tahun perjalanan. Itu baru langit ke-7, belum Sidratil Muntaha. Bisa ditempuh Rasulullah dalam sepertiga, hanya sebagian malam. Makanya ayatnya dibunyikan Allah lailan, bukan al-lail. Kalau al-lail itu satu malam penuh, tapi lailan hanya sebagian malam. Hanya sebagian malam. Tapi banyak orang-orang saat itu tidak percaya. Kenapa? Karena pesawat tempur belum ada, jet belum ada. Pak, Bu, kemarin saya dari Pranoto Samarinda jam 9 pagi, nyampe Kuala Namu jam 6 sore, sampai rumah jam 7. Berarti dari jam 9 pagi ke jam 7 malam berapa lama tuh Pak? 10 jam. 10 jam. Saya transit di Jakarta 2 jam, karena delay tambah 3 jam, jadi 5 jam aku nongkrong di Jakarta. 10 jam sebelum saya berangkat, saya buka koper di hotel, saya masukkan pakaian. Saya nggak tahu, nggak sadar ada semut ikut ke dalam koper. Semut tadi ikut ke bandara. Semut tadi naik ke pesawat, turun di Bandara Soekarno-Hatta, naik lagi pesawat, sampai Kuala Namu, nyampe ke Tembung. Sampai rumah aku buka koper, semutnya keluar. Begitu semutnya keluar, datang semut Tembung rame-rame. Namanya anak baru kan? Harus lapor dulu ke Kepling. Kau semut mana kau? Semut Samarinda. Udah lapor, inilah aku mau lapor. Jam berapa kau nyampe? Baru aja nyampe. Jam berapa? Jam 7. Dari Samarinda jam berapa kau? Jam 9. Serius kau? Ini menurut pri kesemutan, Bu. Iya kan, semut ini cerita semut. Kalau cerita manusia kan pri kemanusiaan. Ini kan semut, jadi pri kesemutan. Menurut pri kesemutan, nggak mungkin semut bisa jalan kaki dari Samarinda ke Tembung 10 jam. Logika nggak semut jalan kaki 10 jam dari Samarinda ke Tembung? Jangankan dari Samarinda ke Tembung, ini dari Musola Al-Hikmah nyampe ke pesantren Al-Munjiri aja. Coba ibu kalau ada semut besok suruh jalan ke Al-Munjiri, ibu ikutin. Kira-kira berapa bulan nyampe itu, Mas? Itu pun kalau nggak datang hujan. Kalau datang hujan di bawah air banjir paling mundur. Kan nggak logika. Semut Medan bilang, semut Tembung bilang, ini semut Samarinda ini gila-gila nih, nggak waras nih. Nggak mungkin kau jalan bisa 9 jam. Dibilang semut Samarinda, aku bukan jalan sendiri. Terus aku diperjalankan. Siapa yang menjalankan kau? Ustadz Arif. Aku masuk ke dalam koper pakaiannya, dibawanya naik pesawat, bawanya naik mobil sampai ke rumahnya, makanya aku keluar. Oh begitu, baru semut Tembung menerima apa yang diceritakan semut Samarinda. Sekelas si Arif, yang fakir, yang lemah, yang nggak punya kemampuan apa-apa, yang kurus kayak orang penyakitan, tapi bisa menjalankan semut dari Samarinda ke Tembung 10 jam. Apa mungkin Allah tidak mampu menjalankan hambanya, kekasihnya Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, belum subuh udah balik lagi ke kota Mekah? Apa nggak sanggup Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rasul di-Isra Mi'rajkan bukan berjalan sendiri, tapi Rasulullah diperjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya Pak, hikmah yang kedua, ayo makmurkan masjid, bukan cari kemakmuran di masjid. Ayo hidupkan masjid dan musola, bukan cari kehidupan di masjid dan di musola. Ramekan masjid, buat majelis ilmu, sholat berjamaah, buat pengajian Al-Quran untuk anak-anak. Jadikan ini masjid pusat pembelajaran. Masjid ini fungsinya bukan hanya untuk sholat. Masjid ini juga fungsinya untuk belajar, menuntut ilmu, kesehatan. Boleh dipakai masjid Bapak Ibu, bukan untuk sholat aja. Ramekan masjid, ayo datang kita ke masjid, makmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Semua petugas masjid, tukang parkir, petugas kebersihan, imam digaji, gajinya itu bagian dari memakmurkan masjid. Imam kok harus dibayar.
Ini kadang-kadang muncul kalimat seperti ini. Memakmurkan masjid itu bukan hanya ngisi jamaahnya. Tukang parkir bayar. Yang bersihkan kamar mandi bayar. Yang ikut dalam petugas masjid ini gaji. Dari mana gajinya? Kita patungan. Ini rumah Allah. Intan surullah yansurkum. Apabila kau tolong agama Allah, maka Allah akan urus hidupmu. Gak usah takut susah kita ngurus rumah Allah. Mau Ramadan ibu banyak makanan di rumah, beli ditempah bu, ditempah, jangan karena udah nggak kemakan baru diantar ke musola. Mak ini kadang-kadang begitu pak, dibelinya banyak-banyak di jalan sana, begitu aja maghrib dimakannya 2 udah kekenyangan. Begitu sholat taraweh masuk ke rumah tengok, aduh sayang kali ini aku beli banyak-banyak. Dipanggil anaknya, Ucok sini Ucok, kau antarkan ini makanan di ke masjid, ke musola. Kenapa mak? Buat orang tadarusan. Mak, nanti gak mau orang tua muda antarkan aja, mau gak mau urusan orang tua daripada nanti basi. Daripada basi pak baru disedekahkan, daripada terbuang baru disedekahkan. Pernah kita mau sedekah ke masjid, kita tempah dari awal. Berangkat ibu keluar, beli jajanan, beli makanan untuk buka puasa. Ini untuk rumahku, ini ku beli khusus untuk orang di masjid buka puasa dan tadarus. Dari awal sudah diniatkan, jangan daripada tak habis, daripada basi baru kita sedekahkan. Kan banyak begitu pak. Itu bulan Ramadan. Dan itu cara kita memakmurkan masjid. Banyak cara-cara memakmurkan masjid. Itu yang kedua. Jangan pak, apalagi kita laki-laki, mohon maaf pak, Abdullah bin Abi Umi Maktum itu buta pak, udah buta tua. Rumahnya kurang lebih 3 km dari masjid. Subuh Abdullah bin Abi Umi Maktum itu duluan nyampe masjid. Pernah di masjid Nabi itu Abdullah azan. Udah azan Abdullah bin Abi Umi Maktum, Bilal bin Rabah azan lagi. Makanya ada masjid itu pak melakukan 2 kali azan. Maka jangan kita ribut, itu masjid apa itu 2 kali azan, sesat itu, pandai kali kita sesatkan orang. Mereka juga punya dalil. Kalau kita belum nyampe ke situ ilmu kita, jangan mudah sesatkan orang. Ini kadang-kadang gitu pak. Sama saya ketika baca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka. Domahnya kolkolahnya ku domahkan. Ada BKM bilang Ustaz salah itu, kok sanuqu itu sanuqu. Ilmunya nggak nyampe. Boleh sanuqu, boleh sanuqu. Tapi kalau ketika baris fathah dan baris kasroh, tidak boleh pantulannya ke domah, tetap dia pantulannya ke atas. Saniqo, sanaqo. Kalau domah sanuqri'uka fala tansa. Ada orang baca sanuqri'u, boleh silakan. Tapi dia menyalahkan bacaan kita. Sebenarnya bukan kita yang salah, tapi ilmunya yang tak sampai di situ. Kita terlalu cepat menyalahkan orang, makanya kita melihat sesuatu jangan cepat menyalahkan. Ada orang selesai sholat asar, sholat lagi dia 2 rakaat, atau sholat dia 4 rakaat lagi. Kita nengok, ini sesat ini. Setelah sholat asar haram sholat sunat, dia kok sholat lagi setelah asar. Yang haram itu sunat, tapi kalau yang qadha, mengqadha menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Boleh dia mengqadha. Selesai asar dia sholat asar lagi, mengqadha sholat asarnya yang dulu tertinggal, yang dia tidak kerjakan. Jangan cepat nyalakan, tanya dulu, kamu sholat apa? Sholat asar. Oh, mengqadha sholat asar. Oh, ini nggak cepat-cepat kali. Sesat tengoklah semenjak ngaji sama Ustaz Arif itu sesat dia kan. Ustaznya kan salahkan. Makanya begitu Bapak Ibu. Saya pernah bilang lagi di masjid, ini pernah nyampe ke telinga saya Pak. Ketika saya bilang di masjid, lewat bawah masjid, orang ada lewat. Begitu dia lewat hanya dengar Pak. Saya bilang apa? Babi itu haram sejak kapan saya bilang? Kalau saya bilang babi itu tidak haram, gimana? Oh dia dengar itunya Pak. Disampaikan di Ustaz Arif dibilangnya babi nggak haram. Cuman itu belum habis aku cakap.
Babi tidak haram. Saya bilang begitu, ribut orang Pak. Ya babi mana haram kalau ditengoki aja. Kan belum habis aku ngomong, aku bilang. Babi itu sejak kapan diharamkan? Ketika dia disentuh dan ketika dia dimakan. Kalau ditengoki aja nggak haram, saya bilang. Dan kalau kita nyentuh babi, mohon maaf Bapak Ibu, yang disamak siapa? Kita tuh babi. Kenapa kita yang disamak? Padahal babinya yang haram. Ya kan begitu kan? Orang kadang-kadang belum nyampe ilmunya udah cepat nyalahkan. Mohon maaf Pak, sama kayak orang tahlilan. Bapak-bapak kalau tahlilan itu kan pakai gigi Pak, mohon maaf nih. Ada gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai gigi 5. La ilaha illallah. Masuk 2 makin cepat. La ilaha illallah. Masuk 3. La ilaha illallah. La masuk 4. La ilaha. Masuk 5 tambah cepat. La. Geleng-geleng aja. La ilaha illallah itu Nabi isbat Pak. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Yang dinafikan Tuhan tidak ada, siapapun itu bukan Tuhan. Tolak semua. Tolak semua, nggak ada Tuhan, la ilah, nggak ada. Tolak semua. Namanya menolak, menidakkan, berarti menggeleng. Illallah isbat, mengiyakan. Hanya Allah Tuhan, hanya Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah yang bisa memberikan kuasa, Allah yang bisa memberikan kaya, Allah yang bisa memberikan sehat, semua Allah. Makanya kita kadang sebut apa? La haula wala quwata illa billah. Ini mendudukkan la haula wala quwata illa, ini bukan mudah. Kita mengaku aku nggak punya daya dan upaya ya Rabb. Semua Kau ya Allah, lillahi rabbil alamin. Kita ngomong begitu tapi aplikasinya jauh dari apa yang kita ucapkan Bapak Ibu. Kalau sudah illallah mengisbatkan, mengiyakan, berarti ada yang dianggukkan. Tapi bapak-bapak tadi kenapa semua ngangguk, nggak ada geleng Pak? Nggak ada apa ngangguk, geleng-geleng semua. Coba lihat. Satu ke kanan, satu ke kiri, buam, bentrok, benjol kepala. Harusnya ada ngangguk, geleng. Ilmunya ada. Jangan ikut-ikutan aja. Orang-orang sufi, orang-orang tarekat, khususnya tuh di bab salam di Besilam, ketika mereka berzikir la ilaha illallah, mereka tahu makomnya, la-nya di mana, ilaha di mana, illa di mana, Allah di mana, maka gerakan mereka sama, la ilaha illallah, la ilaha, sama Pak, nggak ada beda gerakannya, serentak semua. Karena ada tempatnya, mereka pelajari. Saya tahun 2005 sudah dibayar tarekat Naqsabandi di mana. Saya pelajari, dan orang mudah menyesatkan. Ketika berzikir kenapa harus goyang, kenapa ya? Innamal mu'minuna. Setiap orang beriman disebutkan ayat Al-Quran bergetar hatinya. Ketika disebutkan la ilaha illallah bergetar hatinya, itu efek daripada zikirnya. Kan begitu. Kalau ibu-ibu beda, ibu-ibu stabil aja dari awal sampai habis. Nggak akan ada tuh naik-naik gigi, turun gigi. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai habis gitu aja Pak. Ada di tembung kemarin lu aneh, pakai lagu Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku pikir-pikir ini kayak pernah dengar lagu-lagunya. Kutunggu lama-lama kan ku cari-cari tahu lagu apa, lagu tahlilan orang ini. Oh iya dulu kecil aku ada film kartun. Lagu unyil tadi la ilaha illallah. Aneh-aneh. Ada yang tahlilan ke matanya keluyuran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kakak itu foto anaknya yang dokter itu ya. La ilaha illallah. Ada yang berkipas, la ilaha. Kalau berkipas saja masih mending Bu, menceritai tuan rumah. La ilaha, panas sekali rumahnya. La ilaha illallah. Kipas angin sebiji aja pun nggak mau dia naruh, parah kali. La ilaha. Ada yang bawa anak bayi, begitu mau tahlil anaknya menangis minta disusui. Mak kalau wirid kan jilbabnya panjang-panjang Pak. Ditutupnya anaknya pakai jilbabnya. Mau anaknya menggap dalam buku. Wah gitu disusukan sambil tahlil. La ilaha illallah. Pukul-pukulnya pantat anaknya. La ilaha illallah. Ada bawa anak-anak kecil.
Anak-anak ini kan mudah bosan, lari sana lari sini, duduk depan emaknya waktu wirid. Begitu mau tahlilan, anak tuh menangis minta pulang, mak pulang lama bentar. Taruh tahlil bentar, habis tahlil doa baru kita pulang. Ini mau cabut arisan. Ya, tunggu bentar aja, bentar lagi keluar makanan. Anak-anak kan dipancing makanan diam. Anak-anak ini sifatnya matre, Pak, sama kayak emaknya. Udah, begitu tahlil tadi anak tadi merengek, la ilaha illallah, pulang lama la ilaha. Tadi kan mak suruh kau tinggal kan? Kenapa kau mau ikut? La ilaha illallah. Jadi kan mama bilang kau tinggal kakak kau di rumah, kenapa kau mau ikut? La ilaha. Sempat kau menangis, jangan kau buat malu mama ya. La ilaha. Tengoklah nangislah kau, merah paha kau pun nanti sampai rumah. La ilaha. Sambil tahlilan tapi merepet di anak juga depan. Mulut berzikir tapi hati tidak ikut berzikir kepada Allah. Ini banyak, ada yang khusyuk Pak, khusyuk la ilaha illallah. Duduk pas depan pintu dapur, la ilaha. Dengarnya pula suara kerupuk di remas, perang. Ini kayaknya lontong pecel. Tahu di lontong pecel, tahu lah orang suara kerupuknya aku dengar di remas. Itu kan begitu itu makanya Pak, semua ada ilmu. Makanya butuh kita belajar, butuh menuntut ilmu. Ilmu bukan untuk disombong-sombongkan, tapi ilmu untuk diamalkan. Ibadah kita rusak kalau kita tidak punya ilmu. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Terakhir, dari masjid ke masjid, Abdullah bin Abi Umi Maktum azan. Azan Abdullah 3 km jalan Pak. Bayangkan orang buta jalan dari rumah ke masjid jaraknya 3 km. Aspal belum ada, listrik belum ada. Kalau azan jam 5 subuh, kira-kira jam berapa Abdullah berangkat dari rumah? 3 km orang buta jalan kaki, nggak pakai penuntun, jalan sendiri, listrik nggak ada, jalanan belum rata kayak kita ini. Masjidnya nggak megah seperti kita. Musola ini lebih cantik Pak daripada masjid zaman Nabi. Atapnya pelepah nipah, apa pelepah kurma, tiangnya batang-batang kurma, lantainya pasir. Tapi duluan datang ke masjid. Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat Nabi. Definisi sahabat Nabi ada 3. Pertama, dia jumpa dengan Nabi. Yang kedua, dia beriman dengan Nabi. Yang ketiga, hidup di zaman Nabi. 3 ini baru dikategorikan sahabat Nabi. Karena ada orang hidup di zaman Nabi nggak jumpa sama Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni tidak dikatakan sahabat Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi, jumpa dengan Nabi tapi tak beriman sama Nabi. Abu Jahal, Abu Nawas, Abu Janda enggak? Iya, Abu Nawas, Abu Jahal hidup di zaman Nabi, jumpa sama Nabi tapi gak beriman sama Nabi, makanya tidak dikatakan sahabat Nabi. Abdullah bin Abi Umi Maktum hidup di zaman Nabi, jumpa sama Nabi, beriman sama Nabi, makanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi masuk surga sama-sama Nabi, sholatnya masih berjamaah. Kita Pak nggak pernah jumpa sama Nabi, sahabat Nabi juga tidak. Masuk surga belum tentu sama Nabi, tapi nggak mau sholat berjamaah ke masjid. Lebih hebatkah kita dari Abdullah bin Abi Umi Maktum? Ini pelajaran dari Isra Mi'raj. Naik Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang turun diperintahkan Allah? Diperintahkan Allah sholat. Pak, ketika Rasul naik, Rasul lepaskan sandalnya. Karena Rasul ingat dulu Nabi Musa minta jumpa sama Allah. Ketika mau jumpa sama Allah, Nabi Musa pakai selop. Allah bilang, Musa lepaskan selopmu. Lepaskan selopmu, jangan kau pakai selopmu Musa. Nabi Musa buka selopnya. Rasul tahu itu. Rasul takut ditegur Allah. Rasul malu ditegur Allah. Beda dengan kita udah banyak Allah tegur tapi gak sadar-sadar. Lewat musibah, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, itu semua sudah teguran Allah, tapi kita nggak sadar-sadar. Rasul malu ditegur. Ketika mau menghadap Allah, dia buka sandalnya. Apa kata Allah? Muhammad, jangan kau buka sandalmu, pakai sandalmu Muhammad. Karena Rasul datang berjumpa dengan Allah, bukan Rasul yang minta Pak, yang minta Allah. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa dia yang minta jumpa sama Allah. Rasul diundang sama Allah.
pakai sendal Muhammad. Sendalnya Nabi sudah berjumpa dengan Allah, Pak. Jibril aja sampai langit ke-7 dia bilang apa? Muhammad, aku nggak bisa ngantarkan kau ke sini, sampai sini aja Muhammad. Muhammad bilang, kenapa gitu Jibril? Ya kalau aku nembus lagi ke atas aku hancur, aku binasa Muhammad. Loh kok bisa kau hancur? Kau kan diciptakan Allah dari cahaya, dari nur. Benar, aku diciptakan Allah dari nur, dari cahaya. Tapi aku diciptakan Allah itu dari nurnya kau Muhammad. Sementara kau diciptakan Allah langsung dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya nurnya Allah yang bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari planet dekat ke matahari, planet hancur. Bumi dekat ke matahari, bumi hancur. Manusia yang mau ke matahari baru dekat dengan matahari, mati, hancur. Yang bisa sampai kepada matahari hanya cahaya matahari itu sendiri. Ketika matahari terbit, sinarnya menyinari, terangnya terus menyinari bumi. Ketika matahari terbenam, maka cahayanya kemana baliknya, Pak? Balik lagi cahayanya ke mataharinya. Maka yang bisa sampai ke matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Maka yang bisa nyampe kepada Allah juga nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad adalah nurnya Allah. Makanya Jibril tak sanggup berjumpa dengan Allah, tapi sendalnya Nabi sudah berjumpa dengan Allah. Lebih mulia sendal Nabi daripada Jibril. Sendal Nabi, Pak, lebih mulia dari Jibril. Apalagi dibandingkan kita. Turun perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang awalnya 50. Ada Pak, di sini ada Pak Kades. Pak Kepling ada? Nggak ada. Seandainya ada Kades di sini, dipanggil sama camat. Pak Kades sekarang ke kantor saya, kata Pak Camat. Mau ngapain Pak? Saya ada mau ngasih surat. Pak, saya kirimnya ajudan saya kirimnya sekdes saya. Nggak bisa, Bapak Kades sendiri yang harus datang. Tidak boleh surat ini dibaca orang. Tidak boleh surat ini nyampe ke tangan orang. Harus Pak Kades yang baca sendiri, harus Pak Kades yang nerima ini surat sendiri. Kira-kira kalau seperti itu Bapak Ibu, itu surat penting nggak? Penting. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun perintah puasa dari Allah. Itu tidak langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Perintah sedekah, perintah ibadah-ibadah yang lain itu turun tidak langsung kepada Rasul, itu melalui malaikat Jibril sebagai perantara. Tapi perintah sholat, SK-nya sholat, itu langsung Rasul yang menjemputnya di hadapan Allah tanpa ada perantara. Ini menunjukkan sholat itu adalah ibadah yang paling penting di dalam agama kita. Al-farqu bainar rajuli wal kafir as-shalah. Pembeda antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Di Islam ada infak, orang kafir juga Pak lebih banyak berinfak. Islam ada sedekah, orang kafir juga lebih banyak bersedekah. Di Islam ada zakat, orang kafir juga ada zakat. Cuma namanya aja beda. Islam pergi ke tempat yang mereka anggap mulia, Mekah dan Madinah. Mereka juga punya tempat mulia, Bethlehem, Vatikan, itu tempat mereka Pak yang paling mulia. Mereka juga punya, tapi sholat tidak ada di agama lain kecuali itu hanya ada di agama Islam. Makanya sholat sebagai pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Maka kalau ada orang hari ini mengaku Islam tapi tidak mendirikan sholat, mohon maaf dengan kasar, Nabi yang mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara nyata. Maka jangan tinggalkan sholat, karena inti dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Sholat 5 waktu ramekan wajib. Insya Allah kalau sholat kita terjaga Bapak Ibu, yakin dan percayalah ibadah yang lain pasti akan diterima Allah. Karena kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamati sholat. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sholahat sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, maka sedekah, infak, ibadah yang lain akan dianggap menjadi baik. Tapi kalau idza fasada sa'iru amali, kalau sholatnya rusak, maka
zakatnya, infaknya, sedekahnya, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang paling penting di dalam agama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir di sini dapat mengutip ada 3 hikmah yang saya sampaikan. Pertama, ayo bersihkan hati kita. Bagaimana Rasulullah dibersihkan hatinya walaupun hatinya sudah bersih. Yang kedua, ayo kita makmurkan masjid ini Pak. Jangan cari kemakmuran di masjid, hidupkan masjid. Jangan cari kehidupan di masjid. Salat berjamaah di masjid, laksanakan salat 5 waktu. Insya Allah dunia akan bahagia, akhirat juga akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata saya yang salah tolong jangan lapor ke polisi. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata saya yang salah tolong juga jangan ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah siapa yang matahin. Kalau ada kata saya yang salah maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah matahin kurang kerjaan. Kalau ada kata saya yang salah tolong saya dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang jangan kita nggak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedondong udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya itu aja lah ya. Motor kayak bawa kayu. Thank you, I love you. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ini ya Rabb. Kami duduk berkumpul menghadiri undangan daripada panitia peringatan Isra Mi'raj. Kami tidak hanya menganggap ini undangan dari panitia ya Allah. Kami ini menganggap undangan hari ini adalah undangan kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahi majlis kami ini ya Rabb. Turunkan ridha-Mu, turunkan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan majlis kami ini sebagai asbab buat kami. Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Dosa anak-anak kami, dosa istri dan suami kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami malam hari ini sebagai sebab Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak kami anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti buat kami, anak yang menjadi jembatan buat orang tuanya kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu kami malam hari ini sebagai sebab Engkau mudahkan segala urusan hidup kami ya Allah. Yang sakit angkatkan penyakitnya ya Allah. Yang sempit rezekinya luaskan rezekinya ya Allah. Jikalau ada rezeki kami di langit turunkan ya Allah. Jikalau ada rezeki kami di dalam bumi keluarkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami malam hari ini sebagai sebab Engkau tanamkan di hati kami hati yang selalu rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu kami kepada Rasulullah ya Rabb. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Rasulullah ya Allah. Sampaikan salam dan rindu kami kepada Rasulullah ya Arhamar Rahimin. Ya Rasulullah, kami yang hadir di sini tandai wajah kami ya Rasulullah. Kami ingin wajah kami yang hadir di sini Engkau cari satu persatu di padang mahsyar kelak ya Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu kami malam hari ini sebagai sebab Engkau angkatkan wabah virus penyakit dari negeri kami ini ya Allah, terkhususnya dari kampung kami tercinta ini ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami tadahkan dua tangan kami tundukkan pandangan kami tundukkan hati kami ya Rabb, memohon meminta bermohon
bermunajat kepadamu ya Allah. Kabulkanlah segala hajat, niat dan pinta kami yang hadir malam hari ini ya Allah. Karena kami sadar Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-hambamu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
B News TV.